Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang mengantar kita di dalam persekutuan wilayah bulan April 2020 ini. Firman Tuhan bertemakan Blessing in Disguise, berkat yang tersembunyi. Firman Tuhan akan bersama-sama kita renungkan dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Saudaraku, di tengah pandemi virus COVID-19 belakangan ini, viral dan beredar luas sebuah video singkat yang mengharukan jutaan orang. Seperti apa video yang viral dan beredar luas itu? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Saudaraku, aksi dari driver Gojek di Batam bernama Akhiral Syofyan yang sekuat tenaga menjaga melindungi pizza pesanan pelanggan dari semprotan mobil disinfektan jelas menarik simpati dari banyak orang. Tidak terkecuali Najwa Shihab, seorang presenter yang ternama di Indonesia. Najwa Shihab turut memposting, memviralkan video itu. Bahkan karena viralnya aksi dari Akhiral Syofyan ini, baik dari pihak Pizza Hut maupun dari pihak Gojek, turut memberikan apresiasi, memberikan hadiah serta penghargaan terhadap Akhiral Syofyan. Saudaraku, inilah yang disebut sebagai blessing in disguise, berkat yang tersembunyi. Dan jelas, berkat yang tersembunyi semacam itu bisa dialami oleh siapapun, termasuk saudara dan saya. Alkitab sendiri, saudaraku, hari ini berbicara mengenai berkat yang tersembunyi. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Di situ kita bisa melihat ada mujizat besar yang Allah tunjukkan kepada seorang janda di Sarfat. Apakah perjumpaan antara janda di Sarfat dengan seorang hamba Tuhan, seorang nabi besar yaitu Elia adalah pertemuan yang kebetulan? Saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita fokuskan perhatian kita untuk melihat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan begini: tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan apa yang Allah perintahkan kepada Elia. Saya sangat yakin, saudaraku, Elia pada saat itu sangat sadar bahwa permintaan Tuhan, perintah Tuhan inilah perintah yang sangat sulit untuk dilakukan. Dari akal pikiran manusia, pikiran Elia, bisa saja Elia berpikir, mana mungkin di Sarfat akan ada air. Zaman itu, saudaraku, Sarfat yang terletak di Sidon adalah tempat yang terkenal sangat panas, terkenal sangat kering. Apalagi Sidon adalah tempat yang menjadi pusat pemujaan Baal. Baal kita tahu adalah dewa yang diperangi oleh Allah. Karena banyak orang Israel menyembah kepada Baal, Allah marah, Allah murka. Allah hentikan hujan selama 3,5 tahun. Dan tentu di Sarfat, di tempat di mana dewa Baal dipuji, di situ pun terjadi kekeringan. Dan Elia tentu tahu akan hal itu. Tetapi menarik, saudaraku, Elia tetap taat kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sendiri memberikan janjinya, tenang Elia, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Buat Elia mungkin ini adalah perintah yang tidak masuk akal. Mungkin Elia juga bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah menyediakan seorang janda yang kaya untuk menyambut dia, memberikan minuman dan makanan?
Menarik kalau kita perhatikan bacaan selanjutnya, saudaraku, di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan begini. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudaraku, menarik bahwa ternyata Tuhan mempertemukan Elia bukan kepada janda yang kaya, tetapi janda yang sangat miskin. Daripadanya hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jumlah yang pasti sangat sedikit. Dengan bahan yang sangat sedikit itu, si janda dan anaknya hanya bisa makan sekali lagi. Tapi menarik kalau kita perhatikan apa kata Elia selanjutnya. Ayat 13 sampai 15, Elia mengatakan, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudaraku, sekalipun Elia tahu bahwa janda itu miskin, janda itu hanya punya sedikit bahan makanan, Elia tetap meminta janda di Sarfat untuk membuatkan dia roti. Elia berjanji Allah akan memberkati si janda itu. Tepung dalam tempayan serta minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Seandainya Bapak Ibu Saudara dan saya ada di posisi si janda di Sarfat itu, apakah kita mau percaya pada perkataan dari Nabi Elia? Mungkin tidak. Saya ingat betul, saudaraku, suatu kali saya dapat pengalaman yang sangat menarik ketika saya diminta untuk melayani di GKI Wonogiri sekitar 5 tahun yang lalu. Terus terang saya tidak pernah pergi ke Wonogiri sebelumnya. Itu sebabnya jangankan tahu GKI itu ada di mana, arah kota Wonogiri saja saya tidak tahu. Saya harus lihat di Google Maps, saya harus lihat ke peta. Maka dengan berbekal peta bersama dengan istri dan anak, saya pergi ke Wonogiri. Kami naik mobil. Singkat cerita, sesampainya di pinggiran kota Wonogiri, saya sempat bertanya kepada seorang bapak yang sedang duduk di mobilnya. Bapak itu sedang memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, dan saya bertanya, "Pak, tahukah Bapak di mana letak gereja GKI Wonogiri?" Ternyata si bapak tahu. Dia kemudian menawarkan, "Mari mas, ikut saya saja." Ketimbang masnya bingung, tersesat. Apa yang saya pikirkan saat itu, saudaraku? Saya berpikir, paling-paling nanti dia minta uang. Mending sudah jalan saja dulu, nanti tanya orang lain. Gak apa-apa, gampang. Di Indonesia, kalau kita bingung kita bisa bertanya. Maka dengan halus saya katakan, "Enggak Pak, terima kasih." Saya lanjutkan perjalanan saya, Bapak Ibu. Tidak lama saya lihat dari spion mobil, ternyata si bapak dengan kendaraannya, dengan mobilnya, dia juga ikut jalan. Saya coba pelankan mobil saya, tiba-tiba dia
mulai mempercepat kendaraannya sampai akhirnya dia berjalan di samping mobil saya dan dia katakan, "Ayo Mas, lurus terus, ikut saya." Saya tambah curiga, paling-paling si bapak ini mau minta uang nantinya. Akhirnya saya mencoba untuk memelankan mobil saya, membiarkan si bapak terus berjalan saja. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, di satu persimpangan si bapak menunggu saya dan dia berkata, "Mas, gerejanya ada di depan sana, saya mau belok ke kiri. Mas lurus terus ya, jalan ke sana." Saya mengikuti petunjuk dari bapak itu. Dan betul, gereja itu akhirnya saya temukan. Saudaraku, pengalaman itu jelas membuat saya malu. Menolong orang ternyata tidak mudah. Boro-boro menolong. Mau ditolong saja kadangkala kita sudah curiga, kadangkala kita sudah takut, berpikir negatif. Apalagi kalau suruh nolong, tantangannya jelas tidak mudah. Ketika melayani di gereja, saudaraku, saya sering ngobrol dengan pendeta-pendeta, termasuk hamba-hamba Tuhan. Ada banyak pengalaman yang dibagikan kepada saya, termasuk soal orang yang minta tolong. Yang namanya pendeta, yang namanya hamba Tuhan, saudaraku, pasti dianggap sebagai orang yang baik. Apalagi pendeta dan hamba Tuhan, itu selalu mendorong orang juga untuk melakukan tindakan kasih. Maka ketika ada orang yang mengalami masalah, ada orang yang bergumul, biasanya pendeta, hamba Tuhan itu akan menjadi tempat utama, sasaran utama untuk mendapatkan pertolongan. Apa yang biasa diminta? Wah, macam-macam, saudaraku. Ada yang mengatakan minta didoakanlah, ada yang minta dibimbinglah, macam-macam permintaannya. Nah, yang paling sulit itu kalau ada orang yang datang minta uang. Alasannya jelas beragam. Butuh uang buat nebus obat, butuh uang buat bayar sekolah anak. Bahkan ada juga orang yang tiba-tiba datang dan berkata, "Pak, saya kecopetan sewaktu dalam perjalanan. Saya nggak punya uang untuk melanjutkan perjalanan. Tolong saya dibantu." Ketika ditanyalah, "Bapak sedang melakukan perjalanan kemana?" Malah dijawab, "Saya sedang melakukan perjalanan ke Aceh." Lah, duitnya sepiro coba? Dalam situasi demikian, kami para pendeta, kami hamba-hamba Tuhan jelas mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, dilematis, bingung. Seandainya Bapak Ibu Saudara ada di posisi kami menghadapi persoalan seperti itu, pasti kita juga akan bingung. Mau ditolong, kalau nipu bagaimana? Enggak ditolong, kok ia jahat? Bingung. Demikian juga dengan janda di Sarfat. Dia mungkin mengalami kebingungan. Mau tolong, wong yang kami miliki hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini pun hanya cukup untuk makan sekali. Setelah itu mati, setelah itu habis. Bingung? Pasti iya. Namun toh, pada akhirnya kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat itu. Janda di Sarfat menuruti apa yang dikatakan oleh Elia. Janda di Sarfat bisa memberikan apa yang dia punya, bahkan seluruh miliknya dia serahkan. Apa yang membuat itu mungkin terjadi? Itu mungkin terjadi karena janda di Sarfat memberi dari hati, bukan memberi dengan hati-hati. Ibu Teresa pernah berkata, "If you judge people, you have no time to love them." Kalau kamu menghakimi orang lain, kamu tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka. Apa yang Ibu Teresa katakan, ini yang dilakukan
oleh janda dari Sarfat. Ketika ia mengasihi, janda di Sarfat ini tidak berpikir macam-macam. Apakah ini hamba Tuhan betul atau bukan? Nanti gimana setelah makan? Apakah betul janji Tuhan bahwa makanan akan selalu ada? Janda di Sarfat itu hanya pasrah, memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Ayat ke-15 dan 16 mengatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku, janda dari Sarfat pada akhirnya mendapatkan blessing in disguise, berkat yang tersembunyi dari Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari janda dari Sarfat. Mungkin pada saat ini kita juga berada dalam posisi yang serba sulit. Kita mungkin tidak terpapar oleh virus COVID-19, tetapi kehidupan kita mungkin terdampak. Perekonomian kita, uang kita, persediaan makan menjadi serba terbatas. Namun jangan biarkan segala keterbatasan hidup kita membuat kita kehilangan hati untuk mengasihi orang lain. Saya ingin akhiri saudaraku perenungan kita dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah mengatakan, kebalikan dari cinta bukanlah kebencian, melainkan ketidakpedulian. Jadi jangan katakan kita mengasihi Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah peduli ataupun mengasihi sesama kita. Amin. Tuhan memberkati kita.